wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Raja Kurcaci Channel. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini sedikit mau berbagi tentang mengenai penggunaan Almas selama kurang lebih hampir 5 bulan ya pemakaiannya. Untuk pemakaian di sini Almas bisa dibilang nyaman tanpa ada gejala-gejala ya. Ya mudah-mudahan insya Allah nggak ada gejala ya, bisa dapat dipakai terus ya guys. Untuk mobil Almas sendiri bisa dibilang yang saya pakai ini jarang saya gunakan ya, karena memang saya sehari-hari kadang-kadang menggunakan sepeda ataupun menggunakan Vespa ataupun menggunakan motor kecil untuk sehari-hari. Nah, biasa dipergunakan untuk jalan-jalan bersama keluarga ya guys. Nah, selama pandemi ini mohon dijaga kesehatan kalian ya guys. Semoga yang nonton video ini dan keluarga kalian dihindarkan dari wabah penyakit ya guys, amin. Nah, untuk penjelasan di sini, video kali ini saya hanya ingin berbagi sedikit mengenai selama pemakaian 5 bulan ini. Untuk kilometer sendiri ini udah jalan sekitar 846 km ya guys. Jadi bisa dibilang masih jarang-jarang dipakai ya. Oke. Kemudian yang saya suka dari mobil ini adalah nyaman, empuk, dan suspensinya tergolong middle up ya, artinya menengah ke atas. Jika kalian bandingkan dengan kompetitor lainnya, jauh-jauh banget rasa value for money-nya ya. Kemudian yang saya suka dari Wuling Almas ini hening tadi ya, hening, terus di jalanan juga nggak terlalu bergemuruh suara aspalnya. Itu yang membuat saya suka dari mobil ini dibandingkan mobil-mobil yang sudah pernah saya pakai. Nah, kemudian mobil ini secara dimensi memang cukup besar ya guys. Jadi kalau kalian pergi ke daerah-daerah yang jalanannya agak sedikit kecil ya, itu feelingnya pertama kali digunakan tuh agak seperti nggak pede ya. Artinya walaupun sudah ada kamera 360, tapi kita harus sesuaikan penyesuaian dulu ya, seperti itu. Tapi lama-kelamaan berjalannya waktu menggunakan mobil ini, saya rasa benar-benar dapat feelingnya ya, dapat feelnya ya. Jadi kalau pas lagi tikungan seolah-olah kayak mau kena apa enggak ya sebelah kirinya atau sebelah belakang, tapi pas dilihat ternyata enggak. Itu karena jarak sumbu rodanya juga lumayan baik untuk dimensi mobil Almas ini. Nah, yang saya suka tentunya yaitu panoramic sunroof guys. Panoramic sunroof ini walaupun saya jarang pergunakan ya, karena memang di Indonesia suhunya kan tropis ya rata-rata ya. Tapi kalau pada saat cuaca pagi ini adem seperti ini, itu indah banget sih, bisa buat penerangan dari atas ya. Jalan-jalan ataupun pergi kemanapun bersama keluarga punya rasa sendiri ya dengan adanya panoramic sunroof. Untuk mobil kisaran sampai dengan 350 juta kurang lebih ya guys, ini terbilang worth it ya. Jadi kalau kalian ragu dengan kendaraan Wuling, oh mobil ini mobil dari China atau seperti apa, saya rasa sih ada baiknya kalian coba dulu guys sebelum menilai seperti itu ya. Nah, buat kalian mungkin yang ingin menggunakan mobil ini bisa coba juga di Wuling motor terdekat ya. Batalkan. Sensornya hidup. Maaf, bisa diulang? Batalkan. Batalkan. Ya, tadi sampai mana ya? Oh ya, kalian yang ingin menggunakan mobil ini bisa datang ke Wuling terdekat. Jika kalian ingin menggunakannya tentunya cukup mencari yang terdekat saja. Kalian coba sepuas-puasnya. Kalian bisa rasakan gimana perbedaan antara menggunakan mobil-mobil yang sudah pernah kalian pakai guys. Rasanya ini mobil seperti mobil Eropa ya. Jadi gimana ya, feelnya itu dapat aja. Jadi berbobot dari segi buka pintunya, berat berarti mungkin karena tebal kali pintunya ya. Saya sendiri pribadi merasakan nih mobil kok lebih berat pintunya ditutup dibandingkan mobil-mobil sekelas Jepang ya.
ya, tapi memang kembali lagi ya, mobil ini diperuntukkan memang buat kalian yang hobi dengan SUV ya, seperti itu. Kemudian selama pemakaian ini yang saya rasakan adalah head unitnya. Head unit dari Wuling Almaz ini benar-benar besar, satu. Yang kedua, suaranya tuh gimana ya, kalau dibilang ini buatan Harman by Harman ya. Jadi ini sebenarnya di brand Infiniti, merupakan grup dari Harman juga. Suaranya itu benar-benar berasa dari dentuman bass, treble, sama yang lain-lainnya. Lain-lainnya tuh seperti Twitternya, seperti itu, Twisternya. Kemudian mobil ini walaupun dibilang 3 baris, tapi 3 barisnya ini nggak maksa ya guys. Jadi kalau beberapa mobil SUV kebanyakan 3 baris itu, untuk baris ketiganya itu terasa memaksakan ya, sampai-sampai kakinya agak selonjoran susah, atap di bagian roof belakangnya juga agak sedikit susah. Kalau di sini saya dapat feel-nya tuh nyaman, bisa dibilang mobil MPV tapi di SUV gitu. Nah, kemudian dari mobil Almaz ini, dari beberapa part ya, juga dijamin oleh Wuling juga. Jadi jangan khawatir ketika kalian khawatir dengan partnya nggak tersedia atau seperti apa. Dari teman-teman yang di Almaz sendiri, saya juga udah pernah dengar informasi seperti part kaca maupun yang lainnya itu dia tersedia dengan cepat lah. Jadi nggak harus nunggu lama-lama juga, seperti itu. Itu yang membuat teman-teman Almazer atau Wali nyaman dengan menggunakan mobil ini, seperti itu. Seperti garansinya, misalkan ada kerusakan, misal jangan sampai ya, kayak sunroof, panorama sunroof, jika itu masih benar-benar akibat dari sistemnya yang rusak seperti apa, itu akan diganti baru sama Wuling gitu. Itu yang membuat saya lebih suka nyoba mobil brand ini. Kebetulan pertama kali saya menggunakan brand Wuling, seperti itu. Nah, mungkin yang dari video-video sebelumnya, saya suka dengan fitur-fitur dari Almaz ini adalah dia sudah ada voice command, kemudian udah panoramic sunroof, terus head unitnya besar, terus yang paling terpenting adalah fitur AVH-nya ya, automatic vehicle holding-nya. Itu sangat banget berguna buat ibu rumah tangga pun, atau sekalipun kita sendiri yang bawa mobil dalam kemacetan. Jadi kalau pada saat nanjak kita ngerem gitu, nggak perlu ngoper gigi lagi untuk ngoper gigi atau matic ya istilahnya ya. Itu nggak ngadan pada bagian persnelingnya, seperti itu. Transmisinya jadi lebih awet, seperti itu. Kemudian dari teman-teman Almazer ini udah ada juga, karena mobil ini kan kurang lebih waktu itu pernah dikeluarkan di 2019 awal ya, Februari 2019 awal. Itu sudah ada banyak yang pakai. Sejauh ini sih baik-baik aja, belum ada pengalaman ekstrim lah, artinya selama penggunaan ada hal gejala-gejala yang seperti kerusakan mesin atau yang tidak diinginkan lah tentunya ya, seperti itu ya. Banyak teman-teman nih yang nanya dengan vlog yang sebelumnya saya buat, ini kok kacanya transparan ya, apa gimana, maksudnya lebih terangnya. Kaca filmnya saya menggunakan auto film by 3M ya, dari bawaan Wuling sendiri itu udah dapet. Ini dengan komposisinya 60-40%, jadi 60% untuk sekitar kiri dan kanan, kemudian yang di depan itu 40%. Yang saya rasakan memang terang dari luar, nggak kelihatan sama sekali dari luar ke dalam. Tapi kalau misalkan kita menggunakannya di dalam itu malah terang. Itu yang saya senangkan dari mobil ini. Kemudian mobil ini makin lama ya, saya sering lihat di vlog ataupun di tempat grup-grup lain ataupun di channel lain, makin banyak dipergunakan. Bahkan kompetitornya ini mobil bisa hampir sama dengan CR-V Turbo pemasarannya, seperti itu. Ada yang bilang 1000 sebulan tuh bisa ada sampai 4000, seperti itu. Oke, sekian dulu ya video saya. Mudah-mudahan bisa berbagi sama teman-teman yang pengen beli Wuling, baik Almaz ataupun jenis lainnya, untuk referral atau referensi sebagai pembelian sebelum
memilih ya. Oke, jangan lupa bantu subscribe ya guys, agar kita bisa berbagi nih kepada teman-teman ataupun kalian, dan jangan lupa share jika kalian tertarik dengan video ini, dan like. Oke, thank you, bye.